Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman pencinta kopi di seluruh tanah air. Tanpa terkecuali subscriber channel Kopi Jalan Express, saya ucapkan selamat sore. Baik Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, pada kesempatan konten sore kali ini saya akan membagikan sharing tentang ketepatan menyimpan bahan di Kelon Tugusari. Kita akan membahas juga wiwilan serta pemupukan yang tepat dan penanganan hama. Oke, untuk videonya jangan skip, ditonton sampai habis supaya tidak ketinggalan atau supaya tidak terjadi gagal paham. Dan saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan info menarik seputar tanaman kopinya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, baik Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, inilah Kelon Tugusari yang mana dalam melakukan penyimpanan bahan berada di titik tumbuh bulan 11. Jadi untuk kondisi seperti ini belum ada yang merah sebiji pun ya. Nah ini tuh. Oke, jadi untuk tahun depan mari kita usahakan untuk penyimpanan di Kelon Tugusari ini titik tumbuhnya di bulan 11 ya, terbaiknya bulan 11, di bulan 12 dan bulan 1, seperti itu ya Sobat Tani. Untuk yang terlanjur di posisi sekarang penyimpanan bahannya nggak apa-apa, karena waktu tidak mungkin bisa diundur lagi ya Sobat Tani. Nah, untuk jangan terjadi kesalahan yang kedua, yaitu untuk tahun depan tuh jangan lupa melakukan penyimpanan bahan berada di titik tumbuh bulan 11 supaya terjadi pembuahan kopinya normal seperti ini. Inilah ya pembuktiannya bahwa Kelon Tugusari di tahun 2025 ini ternyata kondisinya baik-baik saja ya, tidak ada pecah dompol ketika kita melakukan penyimpanan bahannya itu tepat. Serta usahakan untuk hama ya, supaya lebih sempurna kita atasin juga. Untuk cara cepat kita bisa semprotkan dengan metoklor. Untuk penaburan bisa juga di bulan 1 atau bulan 11 setelah pemangkasan, boleh tuh menggunakan purdan ditaburkan, supaya untuk hama ketika demegan tiba tuh biasanya terjadi pembolongan buah dan terjadi rontok karena hama. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, sembari kita rutinitas sore kali ini, kita akan menyajikan konten wiwilan serta pemupukannya. Nah, jadi untuk wiwilan tentunya kita di bulan 5 awal ini yang 2 ruas kita turunkan semua ya, atau kita lepas. Dari 2 ruas ke bawah 2 ruas, 1 ruas kita bersihkan. Untuk yang 3 ruas, jika bahan belum cukup atau masih dirasa kurang, silahkan monggo disimpan dengan catatan tidak tumpang tindih dengan yang lainnya. Seperti itu ya Sobat Tani. Dan kita akan tunjukkan bahan penyimpanan bahan yang berada di titik tumbuh di bulan 10 ya. Sembari kita wiwil. Nah, ini kalau masih kecil seperti ini, rempel pakai tangan nggak apa-apa. Jika terlalu besar atau alot, kita harus menggunakan gunting ya Sobat Tani. Oke, ini adalah kebun pulihan, kebun kita yang pulihan, jadi buah belum ada ya, atau belum seberapa. Inilah penyimpanan bahan di titik bulan 10. Kita hitung. Nah, jadi pengertiannya seperti ini ya Sobat Tani. Ini dari titik ini bulan 10, maka cara menghitungnya
ketika bulan 11 1 ruas, 2 ruas, di bulan 12, di bulan 1 3 ruas, di bulan 2 4 ruas, di bulan 3 5 ruas, di bulan 4 6 ruas, di bulan 5 7 ruas, mau ke 8 ruas ya. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ruas ya, mau ke 8 ruas. Inilah penyimpanan bahan dari titik tumbuh bulan 10. Dan kondisinya masih polos. Tetapi ada juga yang sudah hamil nih. Jadi jangan khawatir yang melakukan penyimpanan di bulan 10 atau 11 titik tumbuhnya itu sekarang ada yang hamil, jangan khawatir ya. Tetap musim perdana atau memasuki generatif awal, jadi jangan dibuang. Jadi ini akan terjadi mekarnya di bulan 6. Nggak apa-apa ya sobat tani, jangan galau ya kalau ada bahan yang hamil di bulan 5 awal sekarang. Akan terjadi mekar nanti di bulan 6. Tetap pembungaan rayanya ada di bulan 7 dan 8 seperti itu. Dan ini adalah klon rupe atau lengkong, maka untuk terbaiknya adalah pembungaan rayanya di bulan 7. Untuk klon lengkong atau rupe sama halnya dengan klon daun lebar, arsad, tentunya Besema dan Mega Tanjung. Sama titik tumbuhnya silahkan monggo di bulan 10. Sedangkan untuk klon Tugusari titik tumbuh terbaiknya ada di bulan 11, 12 dan bulan 1. Seperti itu ya sobat tani. Sobat tani, jadi ini sinkron ya. Ketika di bulan 3 kemarin pemupukan awal kita menggunakan nitrea aja, nitreato untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua nanti di bulan 6 ya, ketika bahan ini hamil, kita akan menggunakan KCL dan Ponska atau KCL Mutiara. Untuk KCL dan Mutiara, jika dua jenis itu yang dipakai, maka dosis gunakanlah jika pohonnya sebesar ini 2 sendok makan saja ya, jangan terlalu banyak. Karena untuk KCL dan Mutiara itu sendiri untuk unsur haranya sangat baik kandungannya. Beda halnya dengan Ponska. Kalau Ponska, KCL Ponska itu kita kasih 1 centong nasi ya, cara pemberian dosisnya. Untuk pemupukannya, kalau masih ada curah hujan ditaburkan tidak apa-apa, akan tetapi terbaiknya dibenamkan. Nah, untuk pemupukan itu sendiri untuk dosis silahkan bijak menggunakan dosis ya sobat tani. Untuk yang bahannya besar ya atau banyak, ada 1 2 3 4 5 6 7 bahan, maka 2 sendok untuk yang KCL Mutiara. Nah, untuk yang sedikit bahannya kita kasih 1 sendok saja ya, jangan banyak-banyak, jangan disamaratakan. Itulah mengapa untuk pemupukan tuh harus bijak tentunya. Nah, ini contoh, ini kan sambungan baru dan tunggal lagi. Jadi yang seperti ini belum perlu banyak pupuk, 1 sendok pun nggak apa-apa. Jadi jangan disamaratakan dengan pohon kopi yang sudah dewasa ini ya, yang sudah akan bereproduksi lebih banyak buah, maka kita kasih banyak juga nutrisinya ya sobat tani. Nah, pengertiannya seperti halnya orang tuh, satu rumah orangnya 7, maka jika kita memasak nasi 1 kilogram itu cukup
Akan tetapi jika orangnya 7, kita masak hanya 1 canting saja itu tidak cukup. Nah, pengertiannya sama juga halnya dengan tumbuhan ini ya Sobat Tani. Jadi monggo diatur-atur saja sendiri untuk dosis melihat pohonnya ya Sobat Tani. Jangan disamaratakan seperti itu Sobat Tani. Kalau misalnya menggunakan KCL Ponska yang indikasi 1 centong, ini 1 sendok saja yang sebesar ini. Kalau yang sebesar ini dikasih 1 centong juga, nanti dia gumoh seperti itu atau mubajir ya. Akan tetapi untuk Sobat Tani kita yang mungkin tahun kemarin atau ya di tahun 2024 ya, ketika melakukan penyimpanan bahannya terlalu dini, ini titik tumbuh di bulan 8 nih. Ada juga ini buat uji banding untuk Sobat Tani ya, uji riset tentunya. Inilah penyimpanan bahan di bulan 8. Dan ini klon rupe, kembali di klon rupe. Jadi akan terjadi pembungaan lebih awal. Untuk di klon rupe ini kurang baik dipanenkan di awal ya. Kita lebih baik kita edit lagi, edit bahan tentunya. Kita lakukan penyimpanan di bulan 10 saja ya titik tumbuhnya, supaya tidak terjadi pembungaan lebih awal seperti ini. Nah, ini udah ada yang moto yuyu tuh. Sementara yang ini mekar. Dan yang ini hamil, ini pecah pori. Jadi akan terjadi pemetikan berguyur. Maka dari itu untuk di bulan depan, sekarang nih bulan 5 awal, nanti setelah dipanen rayakan, selesai pemangkasan, jangan dulu melakukan penyimpanan. Nanti kita simpan di bulan 10 titik tumbuhnya, monggo. Dari titik tumbuh bulan 10, bulan 11, titik tumbuh di bulan 12 dan bulan 1 itu ya yang terbaiknya. Nah, jadi yang terlanjur posisi sekarang sudah seperti ini, maka kita lakukan pemupukannya langsung saja menggunakan pupuk buah, yaitu KCL dan Mutiara atau KCL Ponska. Karena ini sudah terlanjur melakukan penyimpanan bahannya. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, kita sepilkan juga cara perapihan pohon kopi supaya tidak ditempatin oleh hama. Jadi kita harus pangkas ya pohon yang mati ini dengan menggunakan gergaji, jangan menggunakan golok. Karena kalau menggunakan golok itu rawan ditempatin oleh hama semut penggerek atau hama-hama yang lainnya. Seperti itu ya Sobat Tani. Dan jika menemukan sambungan seperti ini ada talinya ya, ada tali dalam juga tuh, ini bahaya ya, harus segera dilakukan pembebasan tali. Ini belum dilepas tali dalamnya. Ini kemarin waktu melakukan penyambungan dibantu dengan teman kita ya, yang mana beliau menggunakan sistem cara pengikatan luar dalam. Jadi ketika tidak dikontrol, maka ini akan bahaya ya, bisa menumbangkan sambungan nih seperti ini nih, dalam sekali nih tuh, bekas talinya tuh lur, buka nih. Harus rajin dikontrol ya bagi yang menggunakan sistem pengikatan tali luar dalam. Oke. Bagi yang menggunakan tali pengikat 2 ya Sobat Tani, jangan lupa dibuka supaya tidak terjadi seperti ini nih.
Ini bisa mengakibatkan jika ada angin besar akan tumbang ya, kalau tidak dikontrol sambungan yang menggunakan tali 2 ya. Tuh, kalau saya sih makanya sering menggunakan tali 1. Ketika menggunakan tali 1 kita buka sekali tali luar, maka sudah terbuka nih seperti yang ini. Ini teman kita yang melakukan penyambungannya, jadi menggunakan tali 2 harus rajin dikontrol ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.